Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope all of you in best condition, always healthy and always spirit. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Finish? Oke, kelas 12. Hari ini Miss akan memberikan kepada kalian kisi-kisi pas ganjil. Dan di sini Miss akan memberikan kalian beberapa gambaran soal yang akan masuk di penilaian akhir semester ganjil minggu depan. Oke, next. Oke, ini adalah chapter yang akan masuk ke penilaian akhir semester ganjil nanti. The first about job interview, the second about obligation, and the last one about if clause with suggestion. Oke, jadi di sini yang masuk ke penilaian akhir semester ganjil nanti hanya 3 chapter ya. Dan di sini nanti Miss harap kalian bisa membaca dan memahami gambaran soal yang Miss berikan hari ini. Oke, kita langsung aja next. Oke, the first about job interview. Ini adalah gambaran soal tentang job interview. Oke, the first, what are going to be happened in the job interview? Oke, nah ini Miss rasa juga kalian mengerti maksud dari pertanyaannya, what are going to be happen. Jadi ketika wawancara kerja itu apa sih yang terjadi gitu ya. Oke, so let's read together the options. A, asking and answering related to the job position. B, just chatting. C, discussing about politics. D, don't care about each other. And the last one, E, just meet. Oke, Miss rasa juga di sini kalian nggak terlalu sulit ya. I think so easy for you that you can choose one of the options, the correct answer. A, of course. So the answer is A, asking and answering related to the job position. Oke. Jadi intinya di sini ketika wawancara kerja yang terjadi itu pasti ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Pastinya berhubungan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Oke. Next. Oke. About obligation. Yang kedua ini Miss berikan kalian contoh atau gambaran soal tentang obligation, keharusan ya, atau kewajiban. Nah, the second questions, you blank help your mom in the kitchen. Oke, always remember ya, di obligation itu ada penggunaan apa aja? Ada must, have to, or has to. Nah, ingat, kita menggunakan must ketika obligationnya itu berasal dari speaker atau si pembicaranya langsung. Sedangkan kita menggunakan have to or has to, itu obligationnya berasal dari orang lain. Jadi keharusan atau kewajiban yang dari orang lain. Seperti mengerjakan tugas atau PR. Nah, itu adalah obligation dari orang lain karena yang memberikannya adalah guru kita. Sedangkan ketika kita harus membersihkan kamar kita sendiri, itu adalah kewajiban dari kitanya sendiri. So, we use must. Oke? Nah, coba kita lihat contoh yang sudah Miss berikan di slide ini. You blank help your mom in the kitchen. Oke, kalau seperti ini berasal dari speakernya atau dari orang lain. Oke, otomatis ini berasal dari orang lain. Karena orang lain tersebutlah yang mewajibkan atau mengharuskan kalian untuk membantu ibu kalian di dapur. Oke, so the answer is have to. C, right? Nah, di sini jelas sekali ya. Jadi obligation ini berasal dari orang lain. So the answer is have to, kecuali berasal dari diri kita sendiri, so we use must here. Oke. Next.
Okay. The third question about if clause with suggestion. Always remember if clause with suggestion ada apa aja? Ada ought to, ada should. Yang terakhir ada had better. Kalian bisa lihat lagi catatan yang sudah Miss berikan di minggu lalu. Nah, kalian ulang-ulang kembali. Kalau kalian membaca 3 chapter ini semuanya, kalian ulang kembali dan kalian pahami contoh soal yang Miss berikan ini, dan kalian juga pahami lagi, ingat lagi soal-soal yang Miss berikan ketika quiz by Google Form. Nah, itu semuanya gambaran soal yang akan masuk ketika penilaian akhir semester ganjil minggu depan. Oke, let's see. If we go to a public place, we blank a must. Intinya di sini ya, jika kita pergi ke tempat-tempat umum, kita seharusnya memakai masker atau menggunakan masker. Oke, so coba lihat di sini. Mana jawaban yang merupakan if clause with suggestion, yang ada suggestion atau sarannya ya, seharusnya, sebaiknya, seperti itu. Oke, let's read the options. A, ought to wear. B, wear. C, would wear. D, will wear. And E, won't wear. Oke, di sini ada wear di sini, menggunakan atau memakai. Tetapi apakah itu merupakan suggestion? No. Oke, always remember suggestion we use ought to, should, or had better. Oke, let's see together. Jadi di sini, what is the correct answer? Of course, A. Oke, di sini jelas sekali ya. Jawaban yang paling benar, the correct answer is A. Ought to wear. Jadi di sini kebetulan menggunakan ought to, bisa jadi nanti menggunakan should, bisa juga had better. Seperti yang sudah Miss jelaskan di minggu lalu ya. Ketika chapter tentang if clause with suggestion. Coba dibuka lagi catatannya. Pasti nanti kalian mengerti. Intinya kalian bisa tahu ya, suggestion itu apa saja. Ada ought to, ada had better, satu lagi ada should. Jadi nanti ketika soal menggunakan if, kalian cari aja jawabannya yang menggunakan 3 suggestion tersebut. Oke. Next, okay my students, next week you do the test and I hope all of you get the good score and good luck for the examination. Okay my student, I think that's all for today. Thank you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.